Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Hari yang penuh dengan sukacita. Mari kita mengawali hari ini dengan penuh semangat. Namun sebelumnya kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapak Saudara terkasih, kalau kita sering ikut ibadah pagi, seringkali kita menaikkan nyanyian pujian nomor 15 ya, Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa yang diciptakan oleh Fanny J. Crosby tahun 1875. Ya, tentunya kita mengingat lagu itu begitu ya. Ya, kalau kita kembali mengingat lagu tersebut, tentunya kita melihat bagaimana Fanny J. Crosby menulis lagu tersebut tentunya dengan maksud tertentu. Secara khusus bicara tentang karya keselamatan. Nah, lagu ini mengingatkan kita bahwa semua yang baik dan berharga dalam hidup orang percaya, secara khusus bicara tentang keselamatan jiwa, itu berasal atau datangnya daripada Tuhan. Nah, karena itu, sebagai orang yang sudah diselamatkan, harapannya kita sebagai orang percaya selalu memuji Tuhan, selalu mengingat, selalu bersyukur untuk setiap karya dan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau kita melihat kehidupan Gideon, tentunya kita juga akan bisa melihat bagaimana Gideon adalah seorang abdi Allah, seorang hakim yang punya tugas tanggung jawab yang tidak mudah. Dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 2-6, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau, itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu, demikian siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggal 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya, seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semua boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari firman Tuhan di pagi hari ini, dari kisah ini, firman Tuhan ini mengajarkan kita tentang bagaimana kita sebagai orang percaya harus mengandalkan Tuhan. Ya, mengandalkan kekuatan Tuhan di atas kekuatan manusia. Kita boleh mencontoh sikap Gideon, ya, bisa saja dia membanggakan diri, bisa saja dia sombong, mungkin karena kekuatannya, mungkin karena kemampuannya, kepemimpinannya. Dan bahkan juga ada dalam konteks pembacaan dalam pasal 7 ayat 13-14, dia bermimpi bahwa karena pedangnya ya dia dapat merobohkan orang Midian. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Gideon bersikap. Dia tunduk dan patuh kepada perintah Tuhan, dan dia memuji dan memuliakan Tuhan atas apa yang sudah dicapai oleh bangsa Israel. Dalam konteks kehidupan kita, jangan kita menyombongkan diri atas apa yang kita nikmati sekarang, atas apa yang kita terima sekarang, termasuk di dalamnya anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Lewat firman Tuhan di pagi hari ini, kita kembali lagi diingatkan bagaimana kita harus terus memuji Tuhan, tetapi di sisi yang lain juga kita harus terus sadar, terus diingatkan bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita berada saat ini, kita bisa menikmati hidup, kita bisa menikmati anugerah Tuhan, keselamatan. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat terus mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu saja. Siapakah kami ini Tuhan,
yang adalah debu, yang adalah manusia yang hina dan berdosa. Tetapi Engkau mengangkat kami, tetapi Engkau mengindahkan kami, tetapi Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan di hari ini dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Amin.